Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Lisa Fitriani dengan NIM 31120111038. Yang terhormat Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Angelina SST MA. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 Bukan Pegawai pada PT ABC dengan studi kasus PT Bisnis Indonesia Persada. Adapun agenda presentasinya adalah yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, dan yang keempat deskripsi kerja. Yang pertama pendahuluan. Adapun latar belakang masalahnya adalah Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi. PPh 21 Bukan Pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan per 16/PJ/2016 dan diharapkan dapat melakukan perhitungan PPh 21 dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan. PT Bisnis Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perpajakan dengan nama konsultan pajak Konisia. PT Bisnis Indonesia Persada sendiri melayani berbagai masalah akuntansi dan perpajakan. Salah satunya pada klien PT Bisnis Indonesia Persada, yaitu PT ABC yang mengalami masalah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan PPh 21 Bukan Pegawai akibat dari perubahan tarif lapisan pasal 17. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah ini adalah kurangnya pemahaman klien dalam menerapkan PPh 21 Bukan Pegawai karena perubahan tarif lapisan pasal 17, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan dan penyetoran PPh 21 Bukan Pegawai. Adapun batasan masalahnya adalah bagaimana perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh 21 Bukan Pegawai pada bulan Februari 2023. Tujuannya adalah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 Bukan Pegawai pada PT ABC. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama bagi peneliti. Adapun bagi peneliti yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapat gambaran dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, bagi perusahaan dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat menjadi salah satu upaya pengerjaan atau perhitungan PPh 21 yang sesuai. Yang ketiga, bagi pembaca. Bagi pembaca sendiri yaitu dapat menambah wawasan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 dengan undang-undang yang berlaku. Tinjauan pustaka. Definisi dan ketentuan dasar. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21, yaitu merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Sedangkan bukan pegawai sendiri adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa yang dilakukan. Ketentuan dasar PPh 21 yaitu per 16/PJ/2016. Penghasilan kena pajak atau PKP. Tarif pemotongan pasal 17 ayat 1 UU HPP tahun 2022. Adapun lapisan tarifnya menjadi 5. Tarif lapisan pertama yaitu penghasilan tahunan 0 sampai 60 juta rupiah, tarifnya 5%. Lapisan kedua, penghasilan tahunan 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lapisan ketiga, penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Lapisan keempat, penghasilan tahunan 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Yang kelima, penghasilan tahunan di atas 5 miliar dengan tarif 35%.
Namun, apabila tidak memiliki NPWP dikenai pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP sendiri dibagi menjadi dua, yaitu per tahun dan per bulan. Untuk per tahunnya, 54 juta untuk wajib pajak pribadi. Jika berstatus kawin ditambah 4.500.000. Namun, jika ada tambahan anggota keluarga yang menjadi tanggungan dengan maksimal 3 orang, maka ditambahi 4.500.000. Untuk PTKP per bulannya sendiri, 4.500.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Jika berstatus kawin, ditambah 375.000. Namun, jika ada tambahan anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang, akan dikenai tambahan lagi 375.000. Skema perhitungan. Skema perhitungan ini sendiri ada 3. Yang pertama, berkesinambungan dengan lebih dari satu pemberi kerja. Maka perhitungannya adalah 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Yang kedua, berkesinambungan dengan satu pemberi kerja. Dengan perhitungan 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP sebulan dikali tarif pasal 17. Yang ketiga, tidak berkesinambungan dengan perhitungan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Penyetoran dan pelaporan. 1. Setiap wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. SPT masa PPh 21 ditandatangani oleh wajib pajak atau pengurus atau direksi atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus. Yang ketiga, SPT masa PPh 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak dilampiri keterangan atau dokumen. Yang keempat, PPh 21 dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, apabila pembayaran maupun penyetoran PPh 21 melebihi tanggal jatuh tempo, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% dari saat jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Selain itu, SPT masa PPh 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100.000. Metodologi penelitian. Adapun metodologinya yaitu menggunakan wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak perusahaan, yaitu supervisor atau senior tax accounting. PT Bisnis Indonesia Persada yang melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan untuk mengkonfirmasi bagaimana hal tersebut dilakukan. Kemudian ada dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 bukan pegawai. Lalu ada pengamatan langsung, yaitu mengamati proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 bukan pegawai. Kemudian ada menggunakan metode analisis data. Menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, di mana penulis mengamati dan menganalisis kasus yang terjadi sesuai keadaan yang sebenarnya. Sejarah singkat dan struktur organisasi. PT Bisnis Indonesia Persada merupakan suatu entitas bidang perpajakan yang didirikan oleh Ibu Fonisia. Sebelum adanya PT Bisnis Indonesia Persada, direktur perusahaan yaitu Ibu Fonisia pernah bergabung pada firma Christine Fonisia selama 4 tahun. Pada 15 Februari 2021, PT Bisnis Indonesia Persada didirikan dan berlokasi di Ruko Anggrek Mas Center, Blok A nomor 27, Batam, sebagai kantor konsultan pajak yang resmi diakui oleh pemerintah dan telah memperoleh sertifikasi brevet tingkat C. Adapun struktur organisasinya yaitu direkturnya oleh Ibu Fonisia. Kemudian supervisornya ada 2, supervisor satunya Suripto SE, yang 2-nya Evilianti. Accountingnya Devi Anastiarini, senior tax konsultannya ada Cime dan Sepia Septiani. Kemudian junior tax konsultannya ada Shirley Margareta. Deskripsi kerja. Lokasi penelitian dan tugas. Penulis melaksanakan magang di PT Bisnis Indonesia Persada pada cabang kantor konsultan pajak selama 8 bulan. Dimulai pada 8 Agustus 2022 sampai 9 April 2023.
dan penulis diposisikan sebagai junior tax accounting yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan. Adapun tugas dari penulis sendiri yaitu salah satunya penulis mendapatkan email dari klien, kemudian cek kelengkapan berupa payment pembayaran dan dokumen transaksi. Apabila dokumennya tidak lengkap, maka info pada klien. Namun apabila dokumennya sudah oke dan lengkap, review dokumen transaksi. Saat nge-review dokumen transaksi, apabila dokumennya sudah lengkap, sudah sesuai, maka lanjut menganalisa pajak. Namun apabila tidak sesuai seperti tidak ada materai, tidak ada stempel, tanda tangan, dan lain sebagainya, maka di take note atau diberi catatan. Kemudian setelah analisa pajak, maka menggolongkan transaksi pajak. Menggolongkan transaksi pajak ke dalam beberapa pajak yang ada, seperti pajak PPh 21, PPh 23, atau 42. Jika salah satu transaksi itu dikenai pajak, maka direkap. Apabila tidak dikenai pajak, maka tidak direkap. Alat dan produk yang digunakan. 1. Microsoft Excel untuk menginput data yang menggunakan tabel seperti membuat laporan keuangan dan rekapan pajak. Kedua, alat tulis kantor atau ATK untuk membuat catatan apabila ada yang tidak sesuai dan catatan lainnya. Ketiga, flash disk untuk menyimpan file. Keempat, kalkulator untuk menghitung angka sederhana dan persen. Kelima, Skype, salah satu aplikasi yang digunakan untuk komunikasi selama magang. Yang keenam, ada ESTT PPh 21 untuk menginput PPh 21. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.